Halo adik-adik mahasiswa semua, kembali bersama Bu Yani dalam kuliah uji sensoris. Kali ini Bu Yani akan menyampaikan materi tentang panelis. Nah, di dalam pengujian sensoris, ada orang-orang yang berperan sebagai alat atau instrumen pengujian yang disebut panelis. Nah, tentunya untuk menjadi seorang panelis, ada kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi, karena orang-orang ini harus berperan sebagai instrumen atau alat pengujian, artinya harus mampu menilai atribut-atribut sensoris yang diuji dengan tepat. Nah, apa saja persyaratan menjadi seorang panelis? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk menjadi seorang panelis, kita tentunya alat indera atau kemampuan sensitivitas panca inderanya harus berfungsi normal lebih dulu. Ya, jadi kalau seseorang akan kita rekrut menjadi panelis, syarat pertama adalah dia mempunyai panca indera yang berfungsi normal. Sehingga nanti kita bisa melatih untuk lebih sensitif terhadap atribut sensoris yang akan kita uji. Kalau awalnya yang kemampuan yang dimiliki kurang, tentunya kita akan kesulitan nanti untuk meningkatkan sensitivitasnya meskipun dengan latihan. Tetapi kalau kita sudah bisa mendapatkan calon-calon panelis yang mempunyai sensitivitas yang normal atau yang cukup baik, nah nanti tidak akan kesulitan selama kita berikan latihan dan sampai akhirnya benar-benar melaksanakan pengujian yang sesungguhnya. Kemudian syarat yang kedua adalah terkait dengan usia. Usia muda biasanya relatif lebih sensitif daripada yang sudah tua. Apalagi kalau sudah lansia, biasanya fungsi panca indera sudah menurun sensitivitasnya. Sehingga kita perlu memilih calon-calon panelis yang berada di rentang usia yang mereka masih cukup sensitif atau mempunyai kepekaan terhadap atribut-atribut sensoris dan juga mempunyai konsistensi yang tinggi untuk melakukan penilaian, mampu berkonsentrasi dan nanti kaitannya juga dengan komitmen di dalam melakukan penilaian, gitu ya. Kemudian yang ketiga, gender atau jenis kelamin. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh, tetapi ada teori yang mengatakan bahwa untuk wanita sensitivitas alat inderanya, berjejak, pembau itu juga dipengaruhi oleh siklus bulanan ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, tetapi kita nanti bisa buktikan atau bisa lihat selama kita melakukan screening atau kita lakukan seleksi. Nanti ada bab tersendiri tentang seleksi panelis, kemudian juga kita evaluasi selama dilakukan latihan kalau kita nanti akan menggunakannya sebagai panelis terlatih. Nah, yang keempat, kita perlu mengetahui juga bahwa ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dari calon panelis yang nanti bisa menyebabkan sensitivitasnya tidak artinya tidak seharusnya, maksudnya tidak seperti orang yang normal. Misalnya perokok. Ini salah satu contoh ya, perokok. Perokok tentunya sensitivitas rongga mulut untuk mendeteksi rasa dan juga penciuman hidung, membau atau flavor, menangkap flavor tertentu itu juga kemampuannya bisa lebih rendah dari orang yang bukan perokok. Kemudian orang yang suka mengkonsumsi permen misalnya, karena rongga mulutnya ini sangat terbiasa dengan rasa manis, sehingga bisa jadi dia tidak punya sensitivitas yang cukup bagus untuk menilai rasa manis. Gitu. Nah, itu nanti tapi kita bisa buktikan melalui tahap seleksi ya, tahap seleksi. Apakah seseorang itu benar-benar sensitif dengan atribut sensoris yang akan kita uji atau tidak. Nah, untuk perokok juga kadang ada toleransi. Kita masih bisa melibatkan mereka sebagai panelis. Misalnya ini ada perokok, tetapi dia lolos screening, dia lolos seleksi awal untuk mengetahui tingkat sensitivitasnya. Boleh, tapi nanti ada aturannya kalau akan melakukan pengujian, yaitu 30 menit sampai 1 jam sebelum pengujian tidak boleh merokok, supaya rongga mulut dan penciumannya terbebas dari pengaruh rokok yang dikonsumsi.
Jadi bisa melakukan pengujian dengan lebih baik, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan, kondisi fisiologis seseorang akan sangat berpengaruh terhadap sensitivitasnya. Semua panca inderanya akan ikut terganggu kalau seseorang sedang sakit, gitu ya. Kita kalau demam saja, tentu rongga mulut kita juga tidak bisa mendeteksi rasa dengan baik, penciuman kita juga terganggu, gitu ya. Apalagi kalau kita flu, apalagi kalau orang yang menderita sinusitis misalnya, pasti ada gangguan di area hidung maupun rongga mulut yang nanti tidak mampu menilai atribut sensoris dengan tepat. Sehingga nanti kalau kita menyeleksi panelis, kita perlu tahu nih informasi-informasi ini dari calon-calon panelis kita. Nah, selain faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, ada faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pengujian sensoris. Antara lain yaitu metode pengujian. Kalaupun kita sudah mendapatkan calon panelis yang bagus sensitivitasnya, kemudian juga konsisten di dalam melakukan pengujian, tetapi kalau kita tidak bisa memilih metode pengujian yang tepat sesuai tujuan penelitian kita, maka uji sensoris yang kita lakukan bisa menghasilkan data yang bias, ya, yang tidak semestinya, atau nanti datanya jelek, atau nanti bahkan gagal uji sensorisnya begitu. Kemudian juga kondisi lingkungan. Nanti ada bab tersendiri yang akan membahas tentang laboratorium. Kondisi lingkungan nanti akan sangat mempengaruhi keberhasilan uji sensoris juga, karena misalnya nih laboratorium uji sensorisnya sangat panas, maka panelis akan gelisah, akan tidak nyaman ketika melakukan pengujian dan akan mempengaruhi hasil pengujiannya. Nanti kita bahas di bab laboratorium ya. Kemudian kondisi fisik dan mental panelis seperti yang tadi sudah disebutkan ya, kondisi fisik akan sangat berpengaruh. Orang yang sedang sakit tentunya tidak bisa kita libatkan sebagai panelis dalam pengujian. Kemudian juga kondisi mental. Nah, orang yang mengalami gangguan mental tentu saja akan sulit berkonsentrasi untuk melakukan pengujian dengan benar gitu. Jadi kita harus benar-benar nanti melakukan seleksi terhadap calon-calon panelis kita. Nah, sekarang Bu Yani masuk pada tentang panelis itu berdasarkan sensitivitasnya bisa dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah ada panelis ahli atau yang disebut dengan highly trained expert. Nah, panelis ahli itu nanti seperti apa nanti akan diuraikan satu persatu. Yang kedua adalah panelis terlatih. Nah, ini panelis yang nanti kita seleksi dan kita berikan latihan. Kemudian ada panelis yang tidak terlatih. Nah, panelis tidak terlatih ini bisa siapa saja. Nah, kategori panelis ini kita perlu tahu supaya kita bisa memilih kategori panelis yang tepat untuk tujuan penelitian yang sesuai. Ya, jadi nanti panelis mana yang kita gunakan, yang seperti apa, itu tergantung pada tujuan penelitian kita dan juga tipe pengujian yang kita lakukan. Mari kita lihat satu persatu setiap kategori ini. Yang pertama adalah panel ahli. Seorang panelis ahli, dia adalah seorang yang memang mempunyai keistimewaan sensoris, dia mempunyai kepekaan yang sangat bagus untuk satu produk tertentu. Bagaimana dia bisa memiliki kepekaan seperti itu? Yang tentunya karena dia secara alami punya sensitivitas dan setelah itu dia punya pengalaman yang panjang di bidang di satu produk yang dia tekuni. Misalnya, seorang panel ahli untuk produk teh itu ada sendiri. Seorang panel ahli untuk kopi ada sendiri. Seorang panel ahli untuk tembakau, keju, itu masing-masing ada panelis ahlinya. Dan seorang panel ahli ini benar-benar bisa diandalkan hasil penilaiannya, karena dia sudah sangat ahli di produk itu. Dia sudah sangat mengenali karakteristik setiap grade mutu yang ada pada produk yang dia ahli di situ. Misalnya teh hitam ya, teh hitam itu grade mutunya kan banyak sekali. Seorang panelis ahli teh hitam dia bisa membedakan satu grade mutu dengan grade mutu lain dengan tepat. Kemudian bahkan dia bisa mengidentifikasi adanya penyimpangan sifat sensoris yang diakibatkan oleh proses yang salah.
Sehingga panel ahli ini bisa langsung mengidentifikasi ketika terjadi penyimpangan pada proses produksinya, misalnya pengeringan suhunya terlalu tinggi atau terlalu lama berada di mesin pengering. Itu nanti pengaruhnya pada sifat sensoris, seorang panel ahli bisa mengetahui dari uji sensoris yang dia lakukan. Oh, ini tehnya terlalu lama di dalam pengering atau suhunya terlalu tinggi. Itu dia tahu adanya penyimpangan seperti itu. Sehingga seorang panel ahli itu dia benar-benar menguasai, benar-benar sangat paham karakteristik sensoris setiap grade mutu produk yang dia uji. Nah, seorang panel ahli ini bisa digunakan di satu industri hanya satu orang, bisa jadi. Tapi kelemahannya kalau hanya ada satu orang panel ahli, maka ketika dia sakit, ya namanya juga tetap manusia ya, alat inderanya terganggu, tidak ada yang bisa menggantikan gitu. Maka panel ahli ini meskipun bisa diandalkan, dia bisa menilai seorang diri banyak grade mutu dan dia bisa melakukan pengujian dengan tepat, tapi tetap saja dia butuh ada orang-orang yang nanti bisa menggantikan ketika dia sakit. Jadi mungkin satu industri bisa punya satu panel ahli yang merupakan karyawan tetap, mungkin dia harus punya nih panel ahli lain yang nanti setiap saat bisa dipanggil ketika panel ahlinya dia ini sedang sakit gitu ya, seperti itu. Jadi seorang panel ahli benar-benar bisa diandalkan di dalam pengujian sensoris. Dia bisa menilai atribut mutu dengan sangat tepat. Kemudian yang panel ahli juga seringkali disebut sebagai technical expert di satu produk tertentu begitu. Seorang yang karena sudah punya pengalaman yang sangat banyak dalam pengujian sensoris di produk itu. Kemudian kategori yang kedua adalah panel terlatih. Nah, seorang panel terlatih ini ada dua, dibedakan menjadi dua lagi ya. Ada panelis yang terlatih, ada panel yang semi terlatih. Gitu. Ada panel terlatih dan ada panel semi terlatih. Nah, untuk panel yang terlatih ini sudah melewati tahap seleksi, dan dia lolos seleksi, kemudian diberikan latihan sesuai dengan produk dan atribut sensoris yang akan diuji nanti. Nah, panel terlatih ini jumlahnya tidak bisa hanya satu orang, kita perlu lebih banyak. Disarankan biasanya 10-15 orang gitu ya, supaya nanti karena ini kan panelnya sebenarnya belum ahli, bukan panel ahli ya, tapi hanya karena latihan. Nah, dengan melibatkan banyak orang nanti bisa diharapkan data yang diperoleh bisa lebih bisa dipercaya gitu. Kemudian ada panel semi terlatih. Kalau panel semi terlatih ini juga melewati tahap seleksi. Setelah lolos seleksi, dia tidak kadang juga tidak diseleksi ya. Panel semi terlatih hanya dipilih orang yang misalnya sudah mengenal teori tentang uji sensoris begitu. Kadang juga hanya orang-orang yang dikenal sudah paham dengan produk yang akan diuji. Kemudian mereka hanya diberi pengarahan, tidak diberi latihan. Hanya diberi pengarahan tentang atribut sensoris yang akan diuji, kemudian bagaimana cara mengujinya. Nah, kemudian mereka langsung dilibatkan di dalam pengujian. Ini yang namanya semi terlatih. Bisa melewati seleksi atau tidak, tapi biasanya kalaupun tidak melewati seleksi, ada kriteria tertentu. Oh, ini hanya kita libatkan hanya orang-orang yang di bagian produksi, misalnya di industri gitu ya, atau orang-orang yang ada di bagian packaging gitu, karena dia tahu nih produknya ini apa gitu. Nah, nanti diberi pengarahan bagaimana cara melakukan pengujian, atau kalau di kampus mungkin ada yang penelitian menggunakan uji sensoris, nanti panelisnya kita ambil yang dari peserta kuliah uji sensoris atau peserta praktikum uji sensoris. Mereka sudah sedikit tahu tentang teori-teori pengujian sensoris dan hanya cukup diberi pengarahan. Nah, itu panel yang semi terlatih. Kalau yang terlatih benar-benar kita seleksi berdasarkan sensitivitas, kemudian diberi latihan dalam jangka waktu tertentu ya, bisa beberapa minggu sampai panelis ini benar-benar paham karakteristik produk yang diuji dan
metode atau cara pengujiannya seperti apa sampai dia benar-benar menguasai seperti itu. Nah, kemudian ada panel yang dikategorikan sebagai panelis tidak terlatih. Kalau panelis tidak terlatih ini bisa siapa saja. Tapi panel tidak terlatih hanya bisa digunakan pada pengujian hedonik, uji hedonik, atau pengujian tingkat kesukaan terhadap satu produk, atau tingkat, kalau kita ingin tahu tingkat penerimaan terhadap satu produk. Nah, kita bisa siapa saja, tapi jumlahnya juga harus lebih banyak daripada yang panel terlatih atau semi terlatih tadi ya. Jadi panel tidak terlatih ini hanya bisa digunakan pada pengujian hedonik, itu harus bisa mewakili semua populasi yang akan kita tuju. Nah, kadang memang karena sangat beragam orangnya, terpengaruh oleh latar belakangnya, terpengaruh, ya nggak masalah, karena kita hanya akan menguji tingkat penerimaan terhadap satu produk, tingkat kesukaannya gitu ya. Jadi jumlahnya bisa sangat banyak, minimal 30 orang, bisa lebih, bisa 100 orang gitu ya, kalau kita ingin menjangkau populasi yang lebih besar. Nah, ini adalah kategori-kategori panelis yang bisa kita libatkan di dalam pengujian sensoris. Nah, di dalam pengujian sensoris nanti untuk mendapatkan panelis-panelis ini akan memerlukan seleksi panelis. Nah, nanti tentang seleksi panelis akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga ini bermanfaat dan Anda bisa mencari referensi yang lebih banyak. Silahkan Anda cari referensi yang lebih banyak tentang panelis yang bisa digunakan di dalam pengujian sensoris. Anda bisa melakukan diskusi dengan teman dan juga boleh nanti secara pribadi bisa berdiskusi dengan saya. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa lagi.